saya ingin membacakan satu buah hadis. Ini kalau Bapak Ibu meng-cross check ada di Sahih Muslim, tapi yang saya pakai itu adalah kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Laits, ya, Abi Laits As-Samarqandi, peringatan atau pengingat bagi orang-orang yang lalai, dari Suhail ibnu Saleh an Abihi, an Abi Hurairah, dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda. Apa bunyinya? Innallaha ta'ala iza ahabba abdan qala li Jibril. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai seorang hamba, Allah bercerita, Allah memaklumatkan, Allah memberitahu Jibril, ya, ini uhibbu fulanan. Jibril, aku itu mencintai fulan, ya. Fa ahibbahu, maka cintailah ia. Fayaqulu Jibril li ahli sama, kemudian Jibril menyampaikan, menginformasikan kepada penduduk bumi, Pak, ya. Penduduk langit, maaf, ya. Ahli sama itu penduduk langit. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, yuhibbu fulanan fa ahibbahu, sesungguhnya Tuhanmu itu mencintai fulan, maka cintailah ia. Fayuhibbu ahlus sama, kemudian penduduk langit berbondong-bondong mencintai fulan tersebut. Fayudha'u lahul qabulu fil ardi, maka diletakkan oleh Allah untuk si fulan tadi penerimaan di bumi ini. Jadi manusia pun juga menerimanya, mencintainya, menggemateninya, menyayanginya, care dengannya, peduli dengannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wa idza abghadallahu abdan, ketika Allah itu marah, Allah itu tidak suka kepada seorang hamba, Allah murka kepada seorang hamba, Allah pun juga akan menceritakan kepada Jibril, Jibril akan menginformasikan kepada penduduk langit, dan juga akan meletakkan penolakan di bumi ini. Jadi mislu dzalika, kondisinya juga semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang baru datang, tidak utuh mendengar hadis ini, karena kalau matanya saja tidak bisa memahami, tidak bisa clear dulu, itu nanti bicara syarahnya juga enggak nyantol, ya. Matanya ini harus ada gambaran dulu. Saya ulangi, tapi mohon perhatiannya sebentar aja. Karena kalau gagal di awal, nanti di akhir-akhir ya enggak nyambung, Pak, nggih. Dicoba dulu. Allah itu manakala mencintai seorang hamba, oke? Ketika Allah itu mencintai seorang hamba, Allah akan bercerita kepada Jibril, Jibril, aku itu mencintai seorang hamba, namanya fulan, cintailah dia. Lantas Jibril ini memaklumatkan, menginformasikan kepada penduduk langit, ahlus sama itu, ya, Jibril dan bala tentaranya, teman-temannya, ya, bahwa Tuhanmu itu Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Dan akhirnya fayuhibbuhu ahlus sama, ahlus sama atau penduduk langit itu mencintai fulan tersebut. Lantas Allah meletakkan, ya, fayudha'u itu, dan diletakkan penerimaan, manusia pun ikut menerima, ikut gemateni, ikut menyayangi, ikut mencintai, peduli, care, ya, gemati kepada si fulan tersebut, karena fulan memperoleh cinta Allah, memperoleh cinta penduduk langit, dan penduduk bumi pun mencintai. Makhluk di bumi pun mencintai.
Wa idza abghadallahu abdan, tapi ketika Allah itu marah murka kepada seorang hamba, famithlu zalika, maka kondisinya juga demikian. Nah, Bapak dan Ibu, saya harus clear di sini bahwa sambil diminum ya. Sambil diminum apa itu? Ya, sambil diminum dan dimakan. Lemet kayaknya sih. Lemet apa nih, Pak? Hah? Lemet, kata saya mambu-mambu ini lemet ya. Bau-baunya bau lemet ya. Monggo Pak, ditedi dulu mboten. Saya clearkan dulu bahwa cinta Allah itu adalah puncak tertinggi kebahagiaan seorang mukmin, karena mohon maaf ya, kalau sekedar dapat cintanya manusia itu maaf deh ya, cinta manusia itu cinta apa ya, bisa dikatakan contoh saja, kalau saat ini saya dicintai bapak-bapak dan ibu-ibu, besok pagi itu bisa jadi saya dibenci ya. Kalau saat ini bapak dicintai istri bapak, bisa jadi besok pagi itu bapak dibenci, dimarahi oleh istri bapak. Kalau ibu-ibu malam ini disayang, digemateni oleh suami ibu-ibu, bisa jadi pula besok pagi itu dimarahi, dibenci, tidak disukai oleh suami ibu-ibu sekalian. Jadi hati manusia itu memang asra'u taqallubin, sangat mudah sekali berubah ya Pak ya. Ibu-ibu yang di belakang punya manci toh di rumah, punya wajan itu loh ya. Wajan itu ketika dipakai, digunakan untuk goreng telur, nasi goreng, atau untuk masak apapun, wajan yang baru akan berubah wajahnya usai 1-2 tahun lamanya. Lama ya. Wajan itu mau gosong, mau apa Pak istilahnya Pak? Berkarat, mau penyok, itu butuh waktu yang lama. Tapi hati manusia berubah itu tidak butuh waktu lama. Asro, sangat cepat sekali. Katakanlah bapak dan ibu tengok-tengok di pinggir jalan ya, sambil minum teh di atau di angkringan, ada orang datang ngasih uang 100.000. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, itu ngasih uang 100.000. Alhamdulillah, bersyukur luar biasa. Tapi melihat sampingnya dikasih uang 200.000, ucapan hamdalah itu berubah ya. Ucapan ekspresi kebahagiaan itu berubah karena kondisi. Jadi hati manusia itu mudah sekali berubah. Jadi buat saya kalau cinta manusia itu ya maaf loh ya, saya tidak sebut tokoh saja, tokohnya tidak saya sebut. Ada tokoh yang dulu bapak ibu eluk-elukan ya. Ada tokoh agama, tokoh politik, tokoh publik yang bapak ibu eluk-elukan, bapak ibu kagum-kagumi, digandrungi luar biasa. Tapi kemudian 1 dekade 10 tahun kemudian bapak ibu caci maki ya. Padahal mbiyen jenengan belo mati-matian ya toh. Siapapun ngomong bapak ibu bisa pasang badan, tapi setelah 1 dekade bapak ibu elek-elek ente-entean ya, bapak ibu caci habis-habisan. Itu cinta manusia Pak ya. Tapi kalau cinta Allah kepada hambanya, ketika bapak ibu mendapatkan ini, itu anugerah, puncak kebahagiaan. Wah, senengnya ukur ya. Nah, bagaimana menjadi hamba yang dicintai oleh Allah? Ada paling tidak 5 karakter Pak. Bagaimana kita agar dapat cintanya Allah? Yang pertama Bapak dan Ibu adalah
Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 76. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, takwa itu bukan slogan ya Pak ya. Takwa itu bukan sekedar sebutan terma atau gelar, tapi takwa itu adalah sikap, ya, sikap takut kita, sikap patuh kita, sikap tunduk kita kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saya mohon maaf ketika di telepon atau di kontak Pak Agus untuk datang ke sini, kemudian memberikan pengajian enteng-entengan ini. Kalau Bapak Ibu mirsani kula, saya penuh dengan percaya diri, self confidence. Ya, saya penuh dengan as-siqah ala nafsi. Mang pegang kaki saya, enggak dingin, enggak panas. Ya, saya tidak gemetar, saya tidak panas dingin, saya biasa saja Bu. Saya enggak ada rasa grogi atau apa, enggak ada. Padahal di sini ada yang lebih pinter, ada yang lebih senior, ada yang lebih mumpuni, ada yang lebih longgar, ada yang lebih pengalaman, ada yang lebih berilmu, ya, ada yang lebih sugih, ya. Tapi saya tidak minder. Kenapa? Karena saya baca ayat Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling terhormat di antaramu adalah yang paling bertakwa. Yang paling terhormat di sisi Allah darimu itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa. Yang paling terhormat itu yang paling bertakwa. Jadi menurut saya bisa jadi lebih terhormat dibandingkan Bapak dan Ibu di sisi Allah, ya. Atau bisa jadi sebaliknya, Bapak dan Ibu di sisi Allah itu lebih terhormat daripada saya. Jadi serba kemungkinan. Maka saya sama jenengan yo ora pati munduk-munduk, ya. Tidak begitu nyelondoh kecuali mungkin senior atau yang lebih tua, karena ikram zi syaibatil muslim, memuliakan orang yang sudah beruban, itu ajaran Nabi Pak. Itu ihya'us sunnah, ya. Jadi kalau di negara piramida itu, di negeri Mesir 1000 menara, itu memang kalau sudah beruban dimuliakan tenan. Sekiranya kalau naik bus atau naik apa itu yang di bawah tanah itu, kereta bawah tanah, ya, MRT, itu kalau kursinya penuh kok ada orang beruban, ya, orang yang sudah sepuh kok tidak dapat kursi, berbondong-bondong, orang-orang memberi tawaran untuk duduk. Sungguh memuliakan zi syaibatil muslim, orang yang beruban, ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini kan di penghujung akhir 2024. Ini sudah tanggal 30 loh, ya. Artinya ketika kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah ia perbuat untuk kehidupan esok, yaitu kematian atau kehidupan setelah mati. Ini berarti poinnya adalah bahwa takwa itu menjadi entry point. Takwa itu menjadi start, ya. Jadi step pertama itu adalah bagaimana kita menjadi hambanya yang bertakwa. Bertakwa nanti bisa mengontrol kita. Bertakwa nanti bisa istilahnya menjadi alat pengontrol kita, alat pelindung kita ketika kita mau maksiat. Kita mau bermaksiat, ada yang menjaga kita, karena takwa itu fungsinya menjaga kita dari terjatuh
dalam kubangan kemaksiatan. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya dan bertobat kepadanya, kepada Allah. Ya. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang gemar bertobat dan senantiasa membersihkan jiwanya. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertobat dan orang yang membersihkan jiwa. Saya yakin ya Pak, setiap individu yang duduk di sini itu punya salah, punya dosa, pernah berbuat khilaf, punya sisi gelap, ya. Kita tidak menafikan itu, kita tidak suci, ya. Termasuk yang pecis-pecisan ini, ya, yang berbaju koko, yang badian, sarungan, semuanya kita punya salah, pernah khilaf, ya. Kita itu hamba yang mudznibun, ya, hamba yang pernah berbuat dosa. Kita tidak bisa bersih dari lepas dari khilaf dan salah. Harus kita akui, Pak. I'tirafun bizzambi, mengakui dosa kita. Jadi ketika Bapak ke masjid itu jangan sok suci, ya. Jangan sok bersih, ya. Jangan merasa menghadap Allah itu dengan perasaan sombong. Justru Allah itu suka, kan bentuk ibadah itu tazallul, Pak. Menghinakan diri, ya, merendahkan diri di hadapan Allah itu puncak ibadah, sujud, ya. Saya seumur-umur tidak pernah sujud pada manusia. Ya, sujud saya ini, ya, batuk saya ini saya tempelkan di tanah hanya untuk Tuhan saya, li rabbi ana. Untuk Tuhan saya tidak pernah sujud pada manusia. Ya, seumur-umur tahu. Ya, umpamanya ada penguasa luar biasa gitu, ya, saya tidak mau sujud. Sujud saya seelek-elek aku loh, ya, sejelek-jeleknya saya tidak pernah sujud kepada makhluk. Ya, as-sujudu lillah, sujud saya, sujud Bapak dan Ibu itu hanya diperuntukkan kepada Allah SWT. Jadi kita merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, bertobat, terus beristighfar. Pak, Bu, Bapak mau surga tapi tidak mau taat. Bapak takut neraka tapi tidak mau tobat dan tidak mau beristighfar. Ini gimana? Ya. Seperti kata Syekh Ibrahim itu, i'taraftum idda'aitum anna syaitana aduwakum wa tattabi'u khutuwatah. Kamu itu mendeklarasikan, mengakui kalau setan itu musuhmu, tapi kamu malah mengikuti langkah-langkah petunjuk setan. Ya, instruksi nasihat setan kamu ikuti. Kamu mengakui takut, ya, khiftum aninnar, kamu takut pada neraka, takut kecemplung neraka, tapi dirimu malah memblasukkan, mendorongkan dirimu kepada api neraka. Kamu mengaku umat Nabi Muhammad, tapi malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Idda'aitum hubban nabi wa tatruku sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Nabi, tapi sunnah-sunnahnya kamu tinggalkan. Ya, kamu juga mengaku mencintai Quran, tapi kamu tidak mengamalkan Al-Quran. Kamu mengaku mengenal Allah, tapi kamu tidak memberikan hak-haknya Allah. Kamu memakan nikmat-nikmatnya Allah, akaltum nikmat Allah. Apa itu tadi? Yang gorengan itu apa, Pak? Sosis. Oh, sosis, ya. Kamu makan sosis, kamu makan lemet, kamu minum dan menikmati anugerah nikmat Allah, memakan nikmat Allah, tapi kamu tidak mensyukurinya. Jadi akaltum nikmatullah walam tashkuru biha. Kamu memakan nikmat Allah, tapi kamu sendiri tidak mensyukuri nikmat tersebut.
Ini harus kita jadikan semacam tadi tazkiyah, mutatahhirin itu orang yang membersihkan jiwanya. Maaf ya Bapak dan Ibu, saya tanya, makhluk yang pertama kali membangkang, berani ngelawan Allah itu siapa? Iblis, laknatullah alaih. Jadi iblis itu adalah makhluk yang pertama kali berani bermaksiat, membangkang lawan Allah. Ketika Allah perintahkan bersujud kepada Adam, ya, iblis ini aba wastakbar, menolak, enggan bersujud, dan wastakbar merasa lebih besar, merasa sombong, merasa jumawa gitu, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, yang pada akhirnya membawa iblis itu berani ngelawan Allah. Disuruh sujud tidak mau Pak. Tapi ingat loh ya, ini dibaca tafsirnya loh ya. Sujud itu bukan berarti sujud penghambaan loh ya. Ya, perintah usjudu di sini bukan berarti sujud penghambaan. Kalau sujud kita tadi waktu sholat maghrib tadi ya, itu sujud penghambaan, bentuk ta'abudi, menghamba kepada Allah, menyembah Allah. Tapi kalau sujudnya iblis kepada Adam ya, itu adalah sujud tahiyah, sujud ihtiraman, sujud penghormatan. Ini bentuknya bukan seperti meletakkan apa Pak, dahi ke tanah, tapi bentuk penghormatan. Itu maknanya adalah menghormati, memuliakan Adam yang bakal menjadi khalifatullah atau khalifah di muka bumi ini, mengelola bumi. Manusia itu kan, coba Pak, saya tadi dari embarkasi haji ke sini, saya lewat apa itu? Underpass itu, terowongan, karena saya kira kalau lewat sungai kecil itu saya khawatir kalau banjir, saya lewat situ ya. Itu saya baru pertama kali ini kayaknya lewati underpass itu. Begitu luar biasa. Itu ciptaan siapa itu Pak? Yang meng-create siapa itu? Manusia. Jadi manusia di muka bumi ini tugasnya memang imaratul ard, membangun bumi ini, merawat bumi ini, memanajemen, mengelola bumi ini. Akhirnya jadi ada Masjid Al-Fajar, ada apa itu jalan tol, ada bandar udara, bandar lautan, ada sekolah, ada rumah sakit, ada mal besar, pasar. Itu semuanya manusia Pak. Tugasnya manusia memang gitu. Akhirnya bumi ini menjadi apa Pak? Menjadi maju, peradaban ini maju karena manusia yang dipilih. Coba kalau yang dipilih jin Pak, kadbian raubah ya. Kalau yang dipilih malaikat juga sama, karena jin dan malaikat itu beda dengan manusia. Manusia itu diberi akal, diberi intuisi, diberi syahwat, ya toh. Maka ada motor itu ya, zaman saya kecil itu yang paling bagus itu Supra, ya. Tapi sekarang udah banyak sekali inovasi dari sepeda motor itu. Mari kita coba untuk membersihkan jiwa kita Pak. Karena buktinya iblis tadi bermaksiat kepada Allah disebabkan karena apa Pak? Selain sebelum sombong dulu. Sombong itu penyakitnya nomor 2 itu. Pertama apa? Ya? Lebih tinggi, yaitu kenapa itu? Itu sama, kalau lebih tinggi nanti merasa sombong, istakbar ya. Iblis dengki, hasud, iri hati kepada Adam. Jadi iri hati itu mengantarkan iblis berani membangkang Allah. Jadi ini babon loh Pak. Hasud itu babon. Coba ibu-ibu kalau nonton Indosiar itu loh, film sinetron yang di Indosiar itu, kalau undang ya, itu saya getun ya, aku ya mencubit-cubit kasur atau sangke kok iso ya. Lihat itu Bu ya, ketika ada pedagang sama-sama pengusaha melihat dagangan temennya itu lebih laris, timbul rasa dengki, rasa hasud, iri hati, benci. Akhirnya dandang itu apa Pak? Manci atau
wadahnya itu dikasih kecoa, dikasih tikus, kemudian kiosnya dibakar, dirusak, melakukan namimah, adu domba, memfitnah, bahkan melukai dan membunuh dikarenakan penyakit hasud. Iri hati itu ngeri loh Pak. Medyeni. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang hasad manakala mereka sudah terjangkiti penyakit hasad. Ngeri Pak. Orang hasad tuh entrane di depan kita ya bermuka manis, tapi di belakang dia menggunting dalam lipatan. Isinya gur ngidak-ngidak awake dhewe. Ya, itu ngeri. Alhamdulillah. Jadi kita harus membersihkan jiwa kita dari hasad, takabur, kemudian jubun itu pengecut, ya, bakhil, kikir, ya, kemudian baghdha, kebencian kepada orang. Jangan membenci, Pak. Benci itu nanti nggak akan bahagia. Selama kita memelihara kebencian, permusuhan, saya sering mengungkapkan nggak bahagia. Di makam haji ini kalau Bapak Ibu ada musuh, meskipun makam haji ini luas, terasa sempit Pak, mesti wong engko pindah Pak, pindah nggon, pindah omah. Kalau memelihara permusuhan, ya serius Pak. Rata-rata kalau se-RT kok padu itu masih bermusuhan luar biasa, lambat laun salah satunya mesti pergi, pindah. Padahal dunia ini luas, tapi nanti gara-gara permusuhan sempit. Ya, gara-gara kebencian yang masih bercokol di dalam kolbu kita jadi sempit. Dunia ini jadi sempit. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya mengamati kenapa orang tua zaman dulu 2 minggu sebelum mati, 2 minggu sebelum pecah, 2 pekan sebelum pergi ke alam baka, itu mereka sudah mengambil sikap menyepi, menyendiri, ya, menjauh dari keramaian hiruk pikuk dunia. Mereka sudah sadar untuk berdekatan dengan pemilik alam semesta ini. Alasannya kenapa? Karena hati mereka itu bersih, jiwa mereka itu suci, sehingga mampu menangkap isyarat tanda-tanda dari Sang Maha Kuasa. Lah kita itu beda Bu. Ya, kita itu misal ya, saya Agustus kemarin itu diberi ucapan oleh keluarga, oleh teman, sahabat, tetangga, karib, happy birthday to you Pak Torik, Mr. Torik gitu. Selamat ya, menyenangkan hari-harimu, selamat ulang tahun itu. Padahal kalau kita mau memahami dengan pandangan ma'rifatul hayah, makrifat hakikat dari hidup itu, sebenarnya ketika usia kita secara angka matematik bertambah, hakikatnya adalah sudo umur, hilang umur. Misalnya saja ya Pak, jatah saya itu 100 tahun, ya misalnya saja loh ya, itu berarti dari 32 ke 33, sekarang sudah 33, itu jatah saya tinggal 67 tahun. Ya, tinggal 67 tahun. Kalau Pak Agus sekarang udah berapa Pak Agus? 57, jatahnya 120 tahun, ya. Ini hanya umpama loh Pak. Itu tinggal berapa? Teman-teman juga bisa merefleksikan sendiri, ya. Sayangnya Pak, ketika kita bertambah usia secara matematik, angkanya saja, kita tidak mengambil pelajaran, sehingga orang sekarang itu Pak, besok mau mati saja, itu masih doyan gendaan, ya Pak, peticilan, ya cekikak-cekiki, ora sadar, tidak menangkap. Ketika tubuh kita itu sudah semakin dha'fa wa syaiba. Dha'fan itu artinya adalah semakin melemah, pandangan kita melemah, pendengaran kita melemah, ingatan kita melemah, organ tubuh kita yang di dalam sini juga mengalami melemah, kaki kita sudah melemah. Itu tidak sadar, ya. Kita tidak sadar tentang itu. Sehingga ketika nambah
usianya dari 51 ke 52 atau 61 ke 62, tidak mengambil pelajaran, tidak sadar tentang kematian, bahwa kita akan goodbye dunia forever, ya toh. Tidak akan kembali. Kan kita tidak pernah mendengar orang mati terus kembali ke dunia toh, Pak. Nah, jadi ini kita perlu membersihkan jiwa kita agar kita itu bisa menangkap pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, adalah orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik, amal soleh, itu mendatangkan belas kasih Allah. Dan setiap yang dirahmati, dibelas kasihani Allah, mendatangkan kedamaian dalam hati. Sementara setiap perbuatan maksiat, perbuatan jahat, mendatangkan murka Allah. Dan apapun yang mendatangkan murka Allah, tidak akan pernah ada kedamaian. Yang ada kecemasan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Coba Pak, ketika Bapak tadi berangkat ke rumah tadi, mau ke masjid yang mulia ini, ada deg-degan mboten? Enggak toh. Tapi coba Bapak mau maling coba. Ya. Satu langkah mau pergi, ya, baru satu langkah saja ada kecemasan, ada ketakutan, kekhawatiran, ketidakselamatan, ketidakamanan dalam diri kita, ngerasake dewi, gitu. Pas mau maksiat itu goris ini drawasi ya Pak ya. Tapi mau taat ada kedamaian. Memang taat itu mendamaikan. Ya. Ketika orang mau tidur belum sholat isya gitu Pak, kan rasanya pripun gitu tuh. Nah ini orang yang berbuat ihsan, berbuat baik itu akan mendatangkan cinta Allah. Yang keempat adalah bersabar. Orang yang bersabar. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang sabar ini Pak, sabar itu sabit. Maaf ya, orang belajar thalabul ilmi kalau tidak sabar gagal Pak. Mutung udah berhenti. Saya pernah punya pengalaman 2 tahun saya baru di Kairo, itu telepon kepada bapak saya, Pak, kula ngapunten Pak, kula mboten betah nonton mriki, pengen mantuk, mang tumbas tiket, kula pengen mantuk gitu. Tapi saya masih ingat nasihat bapak saya, Le, aku ki ngeragati tuku tiket ning kono ki ora murah. Ya. Kamu sudah di situ bertahan, bersabar, insya Allah bisa. Saya 7 tahun. Ya, begitu lama. Ya. Kalau Bapak Ibu sama, sekarang ada penyakit apa tadi? Diabetes atau asam urat, kolesterol itu ya, dan lain-lain konco-koncone. Itu kalau ndak sabar berobat, ya ramari. Ya. Kontrol ndak mau, minum obat nggak mau, berobat ndak mau, nggak sabar. Kan orang berobat tuh butuh kesabaran, Pak. Antri, ngambil antrian, belum lagi antri obat, belum lagi di jalan gitu, Pak. Saya pernah melihat loh dengan mata kepala sendiri, ada fulan ya, orang yang sakit parah stroke sampai berat badannya itu tinggal 18 kilo, sampai kecil sekali. Makan minumnya itu pakai hidung diselang gitu, disogok hidungnya itu, apa-apa di blender, dihaluskan terus disuntik, dimasukkan. Tapi yang hebat itu bukan hanya yang sakit yang sabar, orang-orang di sekelilingnya, keluarganya, anak-anak, suaminya itu sabar ngopeni sampai sekarang Bu, orang yang dulu sakit itu sekarang sudah bisa jalan, tubuhnya berkembang kembali, gemuk kembali, dan sekarang makan makanan yang semacam ini juga telap-telap grembo sekali ya. Itu kalau tidak sabar udah loh Pak, pateni wae ya toh Pak. Iya, orang kalau tidak sabar bisa jadi dia wah ini piye gitu.
Tapi mereka berusaha menerima dan bersabar ngelakoni itu semuanya, merawat itu semuanya sebagai bentuk taatnya kepada takdir Allah. Kan orang beriman kan syaratnya ada 6 toh. Iman pada Allah sampai yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Orang beriman tuh harus meyakini bahwa ini ketetapan Allah. Ketika dia bisa al-qabul, menerima ketetapan Allah, dia menjadi orang mukmin haqqo. Orang mukmin yang sejati. Tapi kok isine gor-gor sulo, misah-misuh, maido, mengeluh dan berkeluh kesah terus-terusan melaknat nasib ini. Wah, nasib eleke koyo ngene gitu. Itu malah justru dia jauh dari makna iman kepada qada dan qadar Allah. Jadi sabar itu luar biasa ya Pak. Harus kalau enggak sabar ini pengajian ya bubar. Ngopo suwene ra ukur ngono di SMS aja dadi kan gitu. Kalau umpamanya apalagi dagang, kalau enggak sabar ya gulung tikar. Bapak Ibu bisa mirsani ya, beberapa kios yang agak rame-rame itu awal-awal kan sepertinya kok penuh gitu. Tapi lama-kelamaan baru 3 bulan itu tutup gitu ya. Itu karena orang sudah tidak lagi bersabar. Apalagi zaman sekarang itu zaman harus sabar Pak. Di jalan itu rasa menang-menangan, rasa nopo-nopo, tapi bersabar, nyabrang ya sabar, terus kemudian menahan diri, egonya tidak diperturutkan. Kalau disenggol wong sabar ya. Kalau bapak emosi, nanti yang satu juga emosi malah padu, malah urusannya tambah panjang. Tapi ketika bersabar, justru itu al-halul wahid, apa istilahnya al-halul wahid itu problem solusinya ya adalah bersabar. Yang kelima atau yang terakhir, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Agar kita memperoleh predikat dicintai Allah, kita menjadi manusia yang bertawakal. Quran surah Al-Imran ayat 159, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berpasrah diri. Pak. Contoh saja, nanti malam ketika Bapak dan Ibu mau tidur, ya, orang tidur itu saya ingatkan ya Pak, tidur itu adalah titik kondisi di mana manusia dalam kondisi paling lemah. Wong turu ki wis paling lemah. Coba wong turu mbok rudal, bisa melayu ora? Ya. Orang tidur jenengan tusuk itu melayu ora, Pak? Wong turu kok kan itu. Kalau Bapak menyangkal, coba pintunya jenengan nanti kalau mau tidur rasa dikunci. Kendaraan tok nih, rasa dilebokke. Kalau jenengan merasa tidur itu bukan kondisi paling lemah kita. Ketika malam kita tidur, lawangnya dikunci, lawangnya itu dikunci, pintunya dikunci, itu sudah tanda kalau tidur itu manusia dalam kondisi titik lemah. Berlindung gitu, kabeh kancingi gitu. Saat kita mau tidur, doa yang kita lafalkan, yang kita lantunkan adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Berarti ketika orang mau tidur, ikrarnya itu Pak, bahwa dia nanti bisa bangun itu ya kuasanya Allah. Tapi ketika dia nanti tidak bisa bangun, turu terus selamanya ya, itu juga kuasanya Allah. Itu kan pasrah Pak. Siapa yang bisa jamin ketika ibu-ibu tilem, ibu-ibu bisa bangkit lagi? Sisa jamin sapa? Lah anak belandang. Gugah ratangi-tangi biasa. Kalau dibangunin ndak bangun-bangun, ya. Itu gimana coba? Ndak apa-apa, Bu. Ini kucing itu luar biasa. Ini sensoriknya tinggi, kucing itu. Dia akan mendatangi mereka yang dicintai. Nah, itu marani kan. Jadi tawakal, contoh Ibrahim ketika dibakar Namrud itu juga punya rasa tawakal luar biasa sampai pertolongan Allah datang. Nabi Muhammad
Saad ketika dikejar-kejar lari ke Gua Sur bersama Abu Bakar, itu sudah tinggal si kafir Quraisy itu tinggal apa Pak? Melihat ke bawah aja itu udah ketahuan Nabi dan Abu Bakar, ya. Karena di atas kepala Abu Bakar tinggal ada lubang, tapi Allah menunjukkan kuasanya. Terus kemudian sarang laba-laba itu merajut, ya, orang pasukan-pasukan yang mengejar itu melihat tidak mungkin Rasul dan Abu Bakar masuk sini karena jaring laba-laba itu merajut Pak, menutupi, ya, sehingga kalau ada orang masuk mestinya kan rusak kan gitu. Dan kalau kita bisa, ya, maksudnya tawakal itu Bapak dan Ibu harus disertai ikhtiar. Ya, harus disertai upaya usaha yang maksimal, yang terbaik. Contoh ketika Rasulullah mau melarikan diri dari kejaran kafir Quraisy, itu Rasul pun juga ada usaha. Usahanya apa? Mencari penunjuk jalan. Kabur atau lari ketika malam-malam, ya. Itu kan menunjukkan strategi perencanaan. Tidak bisa Pak kita itu tamanni Allah, berangan-angan kosong, mau surga tapi tidak mau sholat, gitu. Takut neraka tapi tidak mau bertobat, ya. Ingin pinter tapi tidak mau belajar, ingin kaya tapi tidak mau bekerja dan berusaha. Mana bisa kaya? Ingin sehat tapi tidak mau menjaga kesehatan. Loh, sekarang ini kita itu terjangkiti namanya sugar addiction. Sugar addiction itu adalah fenomena keranjingan gula, edan-edanan dalam penggunaan gula. Kita itu betul-betul gila-gilaan dalam menggunakan gula, baik makanan atau minuman, itu serba gula, ya. Ibu-ibu ketika jangan loncom saja itu pakai gula 2 sendok sampai 3 sendok. Edan-edanan gula. Gimana Pak? Kita melihat loh Pak, ketika anak-anak kita pagi-pagi nyangking sing legi-legi, nanti istirahat pertama bawa cangkingan lagi yang legi-legi lagi, yang manis-manis, ya toh. Serba minuman yang manis, kue-kue ya serba manis, istirahat kedua ya manis-manis lagi, kemudian pulang sekolah minumnya yang manis-manis lagi. Yang terjadi apa Pak? Lidah kita dimanipulasi oleh gula. Akhirnya sudah tidak doyan lagi minum air putih. Kalau anak-anak kita sudah tidak doyan minum air putih, khotor, hadza khotor. Ini bahaya Pak. Ya. Padahal kalau mau sehat kan perbanyak minum air putih toh. Pak, lah orang dulu minum legi-legi kok orang loro gitu. Pak, kita itu saat ini zaman stroberi. Orang sukanya dandan dan rebahan gitu. Ya, scroll ke atas dan ke bawah. Ya piye sehat. Orang dulu geraknya luar biasa. Kita itu generasi stroberi Pak. Lah gimana tidak coba? Anak mau pergi ke sekolah, wis rasa mlaku. Wis tak terke. Arep mlaku ra oleh numpak PDW ra oleh diterke gitu. Perawan-perawan ayu-ayu mau nguripke kompor ya ora oleh. Wis nduk rasa nguripi kompor. Wis skincarean ayu-ayu kok nguripi kompor gitu. Akhirnya anak yang sudah ditreatment dengan kemanjaan menjadi apa Pak? Generasi stroberi. Stroberi itu kan beda dengan generasinya mungkin Pak Mul ya. Generasinya Pak Agus itu kan generasi singkong, ya. Beda dengan generasi stroberi. Ya, singkong generation. Kalau ini kan stroberi. Stroberi itu kelihatannya indah, cantik, tapi kalau diremet kan remuk toh Pak. Ya, kalau singkong boten, ya. Jadi ini sebuah, kalau singkong itu kalau sudah digodok mungkin diremet, tapi kalau yang belum digodok kan kuat. Singkong itu lebih kuat memang daripada stroberi. Ini jadi semacam apa Pak ya? Tadi pasrahan kita itu ya harus dengan ikhtiar, tidak boleh membiarkan anak berkembang begitu saja tanpa ada ikhtiar, pendidikan, i'dadul jail, mempersiapkan generasi yang kuat. Karena kalau enggak, generasinya menjadi generasi yang lemah dan itu
diancam oleh Al-Qur'an. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan yang lemah, termasuk lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah pergaulannya, lemah intelektualnya, lemah agamanya. Gitu ya Pak nggih. Buat itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan selamat buat Bapak dan Ibu sekalian masih hidup hingga detik ini ya. Teruslah untuk taat, beristiqomah menjadi orang baik sampai kita memperoleh derajat husnul khotimah. Allahumma amin. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.